Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan, nomor induk mahasiswa 2503094, mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam, dan dosen pengampu yaitu Dr. Dahlia SPD MPDI. Yang mana pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tema materi yaitu pendekatan perencanaan pendidikan atau pendekatan tenaga kerja, manpower approach. InsyaAllah akan kita bahas dari slide PowerPoint sebagai berikut. Baik, yang pertama penjelasan konsep inti. Pengertian manpower approach adalah pendekatan perencanaan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan tenaga kerja, baik dari segi jumlah, jenis maupun kualifikasi keahlian yang dibutuhkan di masa yang akan datang atau di masa depan. Dalam pendekatan ini, pendidikan dipandang sebagai instrumen yang paling strategis untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan, baik ekonomi, sosial, dan industri. Menurut Combs, salah satu pakar, di tahun 1985, beliau menyebutkan pendekatan tenaga kerja menekankan hubungan langsung antara output pendidikan dengan struktur pekerjaan dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan pendekatan tenaga kerja. Tujuan utamanya antara lain menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Terus mengurangi kesenjangan antara lulusan pendidikan dan dunia kerja. Selanjutnya, menekankan angka pengangguran terdidik. Meningkatkan efisiensi sistem pendidikan. Setelah itu, menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Dalam konteks pendidikan Islam, tujuan ini diarahkan agar lulusan tidak hanya soleh secara pribadi atau secara spiritual, tetapi juga produktif secara sosial dan ekonomi. Setelah itu, di slide selanjutnya, prinsip dasar manpower approach memiliki beberapa prinsip utama pendekatan, yaitu pendidikan harus responsif terhadap perubahan pasar. Perencanaan didasarkan pada data kebutuhan tenaga kerja, kesesuaian antara kurikulum, kompetensi lulusan dan lapangan kerja, serta efisiensi di dalam penggunaan sumber daya pendidikan. D. Langkah-langkah perencanaan tenaga kerja. 1. Analisis kebutuhan tenaga kerja. 2. Proyeksi kebutuhan masa depan. 3. Penyesuaian sistem pendidikan, baik jumlah siswanya, jurusannya, serta kurikulum yang akan diterapkan pada sekolah tersebut. Yang keempat, selalu evaluasi output lulusan terhadap daya serap kerja. E. Kelebihan dan kelemahan manpower approach. Baik, kelebihannya yaitu pendidikan lebih relevan dan adaptif. Lulusan lebih siap kerja, mendukung pembangunan ekonomi umat, tetapi juga memiliki keterbatasan dan juga kelemahan sebagai berikut. Terlalu fokus pada aspek ekonomi, kurang memperhatikan dimensi moral dan kemanusiaan jika tidak diimbangi nilai spiritual Islami. Sulit memprediksi kebutuhan tenaga kerja jangka panjang secara akurat. Setelah itu, analisis dan aplikasi daripada manpower approach dalam studi kasus Madrasah Aliyah Kejuruan atau yang kita kenal dengan MAK dirancang menggunakan pendekatan manpower approach dengan membuka jurusan seperti teknologi informasi dan juga agribisnis perbankan syariah. Tujuannya adalah menyiapkan lulusan yang langsung memiliki keterampilan kerja sekaligus berbasis nilai Islami. Dan analisis keberhasilan pendekatan ini apabila kurikulum disusun bersama dunia industri. Guru juga memiliki kompetensi yang profesional, adanya program magang atau praktik kerja,
Namun, pendekatan ini juga bisa gagal diterapkan jika tidak ada data kebutuhan tenaga kerja yang akurat. Kurikulum yang hanya sebatas formalitas, lulusan tidak dibekali soft skill sama sekali, dan nilai spiritual yang minim. Hal ini menunjukkan bahwa manpower approach harus diintegrasikan, dihubungkan dengan nilai-nilai pendidikan Islam, bukan diterapkan secara kaku. Baik, di slide selanjutnya, ketiga, kesimpulan dan sekaligus penutup. Kesimpulan, pendekatan perencanaan tenaga kerja manpower approach menekankan bahwa pendidikan harus selaras dengan kebutuhan tenaga kerja agar lulusannya tidak hanya cerdas tetapi juga produktif dan bermanfaat untuk orang sekitarnya, untuk umat. Dan key take away dari materi ini adalah pendidikan Islam yang baik bukan hanya mencetak orang-orang yang pintar dan cerdas saja, tetapi menyiapkan manusia yang siap mengabdi dengan loyalitas, bekerja dengan tulus dan ikhlas, dan membawa maslahat bagi umat manusia. Baik, sebagai refleksi di slide terakhir ini, kita perlu bertanya, apakah lembaga pendidikan Islam saat ini sudah benar-benar menyiapkan lulusannya untuk kebutuhan nyata di lingkungan masyarakat atau di sosial? Atau masih terjebak pada pendidikan yang teoritis semata? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.